Oke. Halo, selamat sore Ibu Saidi. Selamat sore Pak Heri. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Nah, hari ini luar biasa. Baik ya. Walaupun Luar agak biasa. hujan-hujan tapi tetap semangat. Ya, tetap semangat Bu. Mau hujan, mau badai, tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Baik Ibu. Jadi sebelum coaching Mhm. hari ini, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Jadi, Iya. apakah Ibu Saidi nanti melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Dan juga jangan lupa tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, baik Ibu Oke. Saidi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Saidi ingin kembangkan pada coaching kali ini? Oke. Pertanyaan pertama ini sangat menarik ya buat saya karena kompetensi yang ingin saya lakukan adalah yang pertama itu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, Pak. Walaupun ada Oh, 3 tapi kayak saya rangkum saja ya. baik. Mendengarkan dengan penuh dan juga mendengarkan dengan aktif. Kehadiran penuh dan Ya. mendengarkan dengan Kehadiran aktif. penuh dan iya, iya. Ya, baik. Jadi, dari dua kompetensi tadi yang Ibu Saidi sebutkan, kompetensi mana Ya. yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang saya ingin lebih spesifik itu sebenarnya adalah kehadiran penuh, Pak. Agar supaya pada saat saya melakukan coaching kepada coach saya benar-benar fokus di situ dan istilahnya pikiran saya tidak terpecah ya. Intinya hanya ingin fokus dengan apa yang diceritakan oleh coach saya, Pak. Oke, baik. Dengan sepenuh hati sepertinya Ibu Saidi ya ingin Iya, membantu coach-coachnya. iya, benar Baik. sekali, Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Saidi dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang ingin saya lakukan adalah kehadiran penuh ya, Pak. Maksudnya agar supaya pada saat terjadi pembicaraan dua arah antara saya dan coach saya, kami bisa saling mendengarkan dan dapat saling memberi masukan tentang sesuatu yang belum bisa kami selesaikan, terutama coach saya ya. Walaupun hanya ingin membantu mendengarkan, tapi setidaknya di akhir diskusi kami itu kami bisa memperoleh satu pencapaian di mana coach itu dia merasa sangat nyaman, sangat lega setelah melakukan percakapan dengan saya. Iya, sepertinya Ibu lebih menekankan supaya coachnya nyaman dan tentu membantu coach dalam mengatasi permasalahannya, Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Ya, baik Ibu Saidi, saya kira ini dulu pertanyaan di pasca pra observasi ini. Untuk selanjutnya, Oke, iya. silakan Ibu Saidi melakukan proses coaching dan saya akan mengamati prosesnya. Disilakan, Bu. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore. Selamat Sore, sore. Bu Desi. Apa kabar hari ini? Selamat sore Ibu Saidi, puji Tuhan. Ada bye-bye. Oke, ya. Kemarin saya ditelepon katanya kan. Kira-kira apa ya? Saya jadi penasaran, Bu. Jadi begini Ibu Saidi, saya ingin menceritakan tentang kasus yang saya temui di kelas. Itu ada siswa saya, dia itu anak yang sangat pintar ya Bu. Ketika kita menjelaskan dia sangat mampu, dia bisa lebih dari teman-temannya. Kalau teman-temannya membutuhkan beberapa kali saya menuntunnya, siswa tersebut dengan hanya membaca saja, dia sudah bisa memahami beberapa materi pelajaran. Nah, masalahnya sekarang itu beberapa minggu terakhir ini anak tersebut cenderung malas untuk datang di sekolah. Kalaupun dia datang di sekolah, dia terlambat untuk masuk ke kelas. Nah, sebagai guru tentu saja saya akan memanggil dia dan berbicara dengan anak tersebut. Tetapi walaupun sudah berbicara dengan anak tersebut terus saja mengulangi hal tersebut, sehingga bagaimana ya, saya agak bingung bagaimana harus bersikap kepada anak ini. Padahal menurut saya dia sebelum-sebelumnya ya Bu, anak tersebut itu anak yang dengar-dengaran, anak manis, tapi entah mengapa akhir-akhir ini dia cenderung malas untuk hadir di sekolah. Oke, Ibu. Wah, parah juga ya. Dari anak yang sangat rajin, tiba-tiba langsung berubah drastis ya, Bu. Kira-kira, Bu, dari percakapan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai?
Jadi, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah saya tentang murid saya ini. Jadi, saya ingin tahu apa masalahnya sampai dia jadi malas datang di sekolah, apa yang membuat dia sebelumnya dia aktif, tapi akhir-akhir ini dia cenderung malas untuk datang. Dan kalau dibiarkan akan berdampak bagi anak di kelas tersebut. Kelas. Oke, Bu Desi. Ini setelah yang saya amati itu ternyata kasusnya agak menantang juga ya, Bu ya. Kira apa yang membuat Ibu Desi sangat tertarik agar supaya anak ini bisa kembali aktif seperti dulu lagi? Apa yang membuat saya ingin itu sebagai guru pasti kita memiliki harapannya agar supaya anak yang telah kita didik dari kelas 10 akan berusaha kita supaya, anak tersebut sampai lulus ya, Bu, sampai lulus. Iya. Jadi saya berharap bahwa anak tersebut mau lagi aktif datang di sekolah dan belajar bersama dengan teman-temannya. Oke. Kalau saya kasih skala ya, Bu ya. Kira-kira dari angka 1 sampai 10, perubahan anak ini itu ada di angka berapa sekarang, Bu? Ada di angka 5, Ibu. Wah, Ada di angka 5. berarti kalau angka 5 itu menurut saya masih bisa lah untuk kita melakukan perubahan ya secara pribadi kepada anak ini. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan agar supaya anak ini bisa tertarik atau dalam arti kata dia bisa kembali seperti dia yang dahulu ya sebelum terjadi hal-hal yang baru-baru ini menurut Ibu Desi? Sebenarnya saya sudah melakukan beberapa hal ya, Bu. Yang paling pertama yang pasti saya menanyakan kepada teman sebangkunya ada masalah apa sampai anak tersebut terlihat kalaupun dia datang di sekolah itu agak menutup diri dan menjauhi teman-temannya. Ternyata dari tahap awal yang saya dapatkan bahwa dia ada masalahan dengan teman-temannya. Strateginya saya kemungkinan besar ya saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah bersama dengan wali kelasnya agar supaya bagaimana ya supaya anak itu mau kembali lagi atau merasa bisa diterima lagi oleh teman-temannya di kelas sehingga anak tersebut mau datang di sekolah dan semangat lagi seperti sebelum-sebelumnya itu. Begitu. Jadi setidaknya pasti Ibu Desi sudah punya rencana ya apa yang akan dilakukan agar supaya anak itu juga tertarik untuk datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin bisa Ibu sampaikan rencananya agar supaya mereka dengan anak ini juga bisa terlaksana. Rencananya ya saya akan bekerja sama dengan wali kelasnya untuk melakukan yang namanya visit mungkin melakukan visit bersama dengan BK untuk bertanya kepada anak tersebut bercerita meminta dia bercerita alasan dia atau meminta tanggapan dari orang tua atas alasan mengapa anak tersebut tidak lagi bersemangat atau tidak mau datang lagi di sekolah. Kemudian mungkin akan ada rapat dengan rekan-rekan guru yang mengajar kelas-kelas tersebut. Saya pikir tutur rencana yang mungkin bisa saya lakukan. Oke, jadi intinya Ibu Desi ingin bekerja sama buat tim dengan guru mata pelajaran dan juga wali kelas di sekolah tersebut ya, Bu ya? Ya, Ibu. Oke. Bagaimana Bu setelah kita melakukan coaching hari ini, apa yang Ibu Desi dapatkan? Yang saya dapatkan setelah coaching hari ini yaitu saya merasa sangat senang karena jujur saya merasa masih bingung sebenarnya sebelum kita berbicara tadi. Saya masih bingung apa sih yang harus saya lakukan pertama kali agar supaya anak itu bisa kembali lagi ke sekolah. Dan setelah melalui proses coaching saya mendapatkan hal apa yang dapat saya lakukan pertama agar supaya anak-anak tersebut mau kembali bersekolah. Jadi saya merasa sangat senang Ibu dengan percakapan kita hari ini. Wow. Jadi semoga rencana dan tujuan yang sudah Ibu Desi programkan itu bisa terwujud ya. Saya sangat ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman ke depan tentang anak ini, perubahan-perubahan apa yang sudah dia dapatkan dan saya ingin mendengar lagi cerita-ceritanya.
ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, hari ini cukup sampai sekian ya Bu. Semoga percakapan kita hari ini bisa membantu Ibu Desi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, selamat sore Iya. Bu Desi. Sorry Ibu. Selamat sore Ya, lagi. Pak. Selamat sore Pak Heri. Ya, Ibu Saidi, tadi Ibu sudah melakukan coachingnya bersama Koci. Ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya sampaikan, Bu. Jadi yang pertama, Iya, silakan, Pak. apa saja yang sudah Ibu Saidi lakukan pada proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke. Yang saya lakukan pada saat coaching berlangsung, merasa sangat senang, merasa nyaman ya, karena ada keterbukaan pada saat saya melakukan coaching kepada coach saya, dan beliau juga mereka sangat terbuka untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi. Itu juga kami menemukan solusi yang membantu ibu tersebut, di mana dia bisa mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Dan saya merasa pada saat itu saya benar-benar ada di situ ya, dalam arti kata walaupun secara daring ya Pak, Ya, ya. tetapi saya merasa saya bisa secara langsung terjun langsung membantu coach saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa. Sangat beruntung sekali ya Coach Ibu mendapatkan coach seperti Ibu Saidi. Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan setelah saya mengamati proses coaching dari yang Ibu Saidi lakukan. Yang pertama, Ibu Saidi sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip coaching, di mana kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah Ibu lakukan. Dalam pengamatan saya, Ibu Saidi juga sudah membuat coach merasa nyaman, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan coach juga bisa terbuka. Nah, dari sini saya mengamati Ibu Saidi sudah menerapkan dan memiliki kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa dan juga kehadiran penuh itu. Nah, Ibu Saidi, dari beberapa catatan yang saya sudah sampaikan, kompetensi apa lagi? Kompetensi apa lagi yang Ibu kira perlu dikembangkan lagi? Setelah saya melakukan percakapan ya dengan coach saya, ada satu hal yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya. Karena saya rasa dalam beberapa situasi pertanyaan saya masih belum bisa menyentuh hal-hal yang harusnya bisa dijama ya di dalam diskusi kita tadi, Pak. Ya. Jadi pertanyaan berbobot ya Bu, yang menurut Ibu perlu dikembangkan lagi supaya coach yang Ibu lakukan coaching merasa lebih bahagia, lebih terbuka, dan lebih nyaman lagi. Nah, oke, Bu Saidi, sangat luar biasa. Tetap lanjutkan, tetap semangat untuk membantu coach-coach yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih untuk proses hari ini. Selamat sore, Ibu Saidi. Terima kasih juga, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Oke, selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Selamat sore Bu Desi. Kabar baik, sehat-sehat, dan luar biasa. Oke, mantap. Nah, Pak Heri, saya akan melakukan observasi kepada Pak Heri. Tapi sebelumnya, pada pertemuan ini saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap proses observasi sebentar. Nah, Pak Heri, saya ingin melihat apakah sebentar dalam proses coachingnya Pak Heri, apakah sudah sesuai dengan prinsip dari coaching itu tersebut dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan di saat ini. Yang pertama yaitu, kompetensi mana yang ingin Pak Heri kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik Bu. Jadi pada proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama mendengar dengan rasa dan juga kehadiran penuh. Karena saya ingin fokus mendengarkan dan juga fokus untuk memberikan atau menuntun coach saya selama proses coaching.
Oke, jadi Pak Heri ingin mendengarkan dengan rasa dan ingin hadir secara penuh. Iya, Oke, mantap. Nah, Pak Heri, yang lebih spesifik lagi, kompetensi apa yang ingin Pak Heri ingin saya amati di dalam observasi tersebut? iya. Kalau secara spesifik yang saya inginkan di kompetensi mendengarkan dengan rasa. Karena saya ingin menjadi coach yang membuat nyaman dan juga bisa memberikan timbal balik yang sesuai dengan harapan coach saya. Oke, mantap sekali ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Heri sebelum kita masuk pada proses observasi. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Heri apa nih? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Heri. Baik, indikator ketercapaian yang saya inginkan pada proses ini, yang pertama, saya bisa yang sesuai kompetensi tadi, saya bisa hadir dengan penuh, saya juga bisa mendengarkan dengan baik, dan juga pada tujuan proses coaching ini bisa terlaksana dengan sesuai harapan. Lalu saya bisa membantu coach dalam menemukan solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Barangkali itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Heri. Mudah-mudahan ketika proses coaching sebentar, indikator ini dapat terlihat dengan jelas ya Pak Heri. Oke, sekian dulu pertemuan kita sekarang ini. Silakan Pak Heri lanjutkan dengan proses yang akan saya lihat sebentar. Terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Sedi. Selamat sore Pak Heri. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Ibu Sedi? Luar biasa. Luar biasa sekali. Masih semangat Ibu? Wah, masih ya Pak. Masih. Sampai dengan saat ini masih sangat semangat. Terus semangat Bu ya. Nah, Ibu Sedi, ada yang mau diobrolin nih untuk hari ini? Iya, gini loh Pak. Saya di kelas saya, bukan di kelas saya sih, tapi maksudnya di salah satu kelas yang saya pegang, anak-anak di situ itu jumlahnya itu ada lebih dari hampir 30 ya Pak. Oh iya. Tapi setiap kali saya masuk, yang hadir itu wah sangat mengecewakan ya Pak, hanya 8 orang. Bahkan pernah itu hampir 5 orang. Dan saya terkadang wah sangat sedih ya, karena materi yang saya ajarkan tidak semua anak bisa mendengarkan atau mengikutinya loh Pak. Iya, iya. Jadi itu ya yang saya alami gitu Pak di sekolah saya. Oh iya. Jadi Ibu Sedi ini setiap pembelajaran atau mata pelajaran Ibu Sedi, anak-anak yang hadir dari yang seharusnya 30, yang hadir hanya 8, 10. Ya. Iya. Jadi Ibu Sedi Hanya merasa tidak sampai setengah lah Pak. Oh ya, tidak sampai setengah. Jadi Ibu Sedi merasa ada kekecewaan di situ ya Bu ya. Ya, sangat-sangat kecewa ya sebagai seorang guru. Iya, baik. Nah, Ibu Sedi ingin dapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana saya bisa menjadi guru yang lebih kreatif, menjadi daya tarik siswa-siswa di kelas tersebut, agar supaya pada saat saya masuk, pada saat jam pelajaran saya, mereka juga bisa masuk banyak orang ya Pak. Tidak lagi seperti yang lalu itu hanya 8. Setidaknya setengah lah dari jumlah siswa yang hadir saat jam saya. Jadi yang saya tangkap, Ibu Sedi ingin menjadi guru yang lebih kreatif untuk menarik daya tarik siswa, supaya yang hadir makin banyak. Tidak ada yang bolos-bolos lagi ya Bu ya. Oke. Jadi tadi Ibu Sedi berbicara tentang kreatif, guru yang kreatif. Menurut Ibu Sedi itu guru kreatif itu yang bagaimana yang bisa menarik siswa, kehadiran siswa?
mungkin mikrofon Bu Saidi. Nah, sekarang sudah. Bisa? Ya, bisa. Sekarang ya? bisa. Berarti headsetnya bermasalah. Oke. Saya ingin menjadi seorang guru yang bisa lebih dekat dengan siswanya. Dalam arti saya bisa memahami situasi dan kondisi dari peserta didik saya, baik secara emosional dan keseharian mereka ya Pak. Kemudian saya ingin menjadi seorang guru yang memiliki banyak terobosan dalam bidang mengajar. Contohnya saja tetapi bisa diselingi dengan mengajar di alam, apalagi pelajaran saya ya Pak, sejarah. Saya ingin agar supaya anak bisa terjun langsung ke tempat-tempat di mana pernah terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah-sejarah tersebut. Oh, menarik sekali ya saya mendengarkannya. Sejarah, mempelajari sejarah, dan kemauan Ibu Saidi untuk lebih kreatif. Nah, dalam hal ini Bu, jika saya berikan skala penilaian dari 1 sampai 10, Iya. menurut Ibu keberhasilan Ibu saat ini di posisi berapa ya? Keberhasilan untuk sekarang ya Pak, karena kondisi siswa yang beberapa bulan ini saya handle itu, saya masih berada di tingkat skala 5 ya Pak. Oh, 5 ya. Iya. Oke, jika ingin ditingkatkan lagi Bu, kira-kira Ibu Saidi mau di posisi berapa? Ya, saya ingin kalau bisa maksimal ya Pak, tapi untuk sekarang yang ingin saya capai itu 8 sampai 9 Pak. Wih, baik sekali. 8 atau 9. Luar biasa Ibu Saidi. Jadi strategi apa yang sudah Ibu Saidi lakukan untuk memaksimalkan itu semua? Oke, strategi yang saya ambil yang pertama saya ingin berkomunikasi dengan pimpinan sekolah agar supaya kalau bisa dalam mata pelajaran sejarah itu kami bisa diizinkan untuk melakukan studi tour. Wow. Tidaknya kami bisa mengunjungi ya tempat-tempat bersejarah yang ada di daerah kami. Tempat-tempat yang sangat menarik yang kita pelajari. Mungkin itu juga saya ingin memiliki keputusan bekerjasama dengan guru mata pelajaran sejarah agar supaya kami bisa memiliki visi agar supaya bisa menumbuhkan daya tarik anak-anak untuk mau masuk dalam mata pelajaran sejarah. Oke, mantap sekali. Rencananya sangat luar biasa. Study tour dan juga menarik pembelajaran dari siswa. Nah, ukuran keberhasilan dari tujuan Ibu Saidi tadi, bagaimana nantinya menurut Ibu? Ya. Ukuran keberhasilan saya apabila saya mendapat sokongan penuh dari pimpinan sekolah dan mendapat sokongan dari rekan-rekan guru mata pelajaran, saya merasa dijalankan karena dengan melakukan studi tour itu dapat menjadi salah satu daya tarik bagi siswa-siswa yang tadinya malas untuk datang sekolah, karena apabila kita melihat perkembangan anak muda sekarang ya, kita belajar sambil bermain. Ya. Bukan berarti bermain hal-hal yang anak-anak ya Pak, tetapi setidaknya kita melakukan sesuatu itu dengan santai tapi serius. Mungkin gitu ya Pak. Iya, jadi Bu Saidi berharap dapat dukungan dari pimpinan sekolah dan juga dari rekan-rekan guru sejarah yang lainnya. Nah, kalau study tour ini berhasil, kemungkinan ya motivasi belajar siswa akan meningkat dan juga motivasi kehadiran juga pastinya akan semakin meningkat juga seperti harapan Ibu Saidi tadi. Ya.
Nah, Iya, Ibu benar. Sedi, setelah ini apa yang ingin Ibu Sedi segera lakukan? Oke, yang ingin saya segera lakukan adalah yang pertama, saya ingin mensurvei ya Pak, survei lokasi-lokasi yang akan kami kunjungi. Saat saya mensurvei, mencari tahu lokasi atau posisi atau situasi dan kondisi di tempat tersebut, nantinya saya akan membuat poster dan poster itu akan saya tempel di papan pengumuman ya Pak, agar supaya itu menjadi salah satu motivasi untuk kelas saya, agar supaya mereka mau untuk lebih rajin lagi datang di mata pelajaran saya. Sangat luar biasa. Jadi setelah Ibu Sedi survei, kira-kira Ibu Sedi tempat ini menarik, Ibu Sedi akan mengiklankan itu kepada siswa, sebagai salah satu daya tarik sendiri, Bu ya. Nah, Iya, Pak. baiklah, Ibu Sedi, kita sudah di akhir perbincangan kita. Apa yang Ibu Sedi dapatkan dari proses kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan ternyata banyak ya Pak. Yang pertama harus ada kerjasama antara saya dan pimpinan sekolah, antara saya juga dengan guru-guru mata pelajaran yang sama, kemudian kerjasama antara saya dengan wali kelas juga bisa ya masuk juga Pak sebenarnya. Kemudian membuat atau menumbuhkan ide-ide kreatif di dalam diri saya secara pribadi agar supaya saya bisa menjadi guru yang memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa atau peserta didik saya agar supaya di setiap jam mata pelajaran saya punya semangat untuk hadir. Itu loh Pak. Mantap sekali. Jadi Ibu Sedi ini sangat kreatif kalau saya perhatikan ya. Jadi terus berkreasi, tetap semangat Ibu Sedi. Saya merasa Ibu Sedi sudah memiliki solusi Iya Pak, terima kasih. solusi mengenai permasalahan yang Ibu Sedi hadapi. Jadi untuk ke depan saya akan menunggu kesuksesan dan berita yang baiknya Ibu ya. Tetap semangat dan terima Oke, kasih. terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima Ibu kasih Sedi. juga waktunya Pak. Sama-sama Ibu, selamat Selamat sore. Oke, selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Oke, kita bertemu lagi ya Pak di pasca observasi. Iya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Pak Heri berdasarkan proses coaching yang sudah Pak Heri jalankan tadi. Baik, Bu. Nah, menurut Pak Heri nih, apa yang sudah dilakukan Pak Heri pada saat coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian hasil yang diinginkan oleh Pak Heri? Ya, baik Bu. Jadi pada proses coaching kali ini, saya yang pertama menyesuaikan proses alur coaching ini dengan alur Tirta, di mana saya melalui langkah tujuan, mengidentifikasi, dan juga masuk pada rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, pada proses itu, sesuai indikator yang saya harapkan, saya bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahan dan membantu coach saya dan selama proses coaching tersebut, coach merasa nyaman, bisa terbuka, dan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu. Iya, baik sekali. Benar sekali berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati tadi pada saat proses coaching berlangsung, saya melihat bahwa Pak Heri sudah melaksanakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan kompetensi atau dari si coach itu sendiri. Nah, saya juga lihat bahwa kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Heri sudah dikembangkan, yaitu mendengarkan dengan rasa. Saya lihat sudah sangat tergambar pada proses coaching tadi. Nah, itu tadi hasil pengamatan saya. Saya ingin bertanya lagi pada Pak Heri, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang masih ingin Pak Heri kembangkan? Baik, dari proses coaching tadi saya merasa yang perlu dikembangkan ada dua hal Bu ya. Yang pertama, mendengar dengan rasa dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot.
di mana mendengar dengan rasa, saya merasa kurang maksimal dalam menyampaikan umpan balik atau memberikan tanggapan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot, saya juga merasa pertanyaan-pertanyaan saya sepertinya ada yang mengambang terkadang, tidak bisa diterima secara full oleh coach, sehingga saya merasa dua kompetensi itu perlu saya kembangkan lagi. Oke, jadi yang ingin dikembangkan lagi yaitu mendengarkan dengan rasa, yaitu dalam hal pemberian umpan balik dari pertanyaan jawaban si coach dan pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke, saya berharap Pak Heri terus mau belajar, terus termotivasi di dalam diri untuk terus belajar dan belajar, berkembang dan berkembang, baik untuk anak didik maupun baik untuk rekan sejawat. Nah, Pak Heri, sekian dulu supervisi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Teruslah belajar dan tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih, Ibu. Oke. Selamat sore Ibu Desi. Selamat sore Ibu Seidi. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Bersyukur, puji Tuhan, hari ini ada sehat-sehat. Oke, baik. Sebelum saya akan melakukan observasi kepada Ibu, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya dalam bentuk pertanyaan mungkin, jadi itu mungkin bisa dijawab sama Ibu Desi. Pertanyaan pertama ya Ibu Desi ya, menurut Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa. Itu kompetensi yang saya dengan rasa untuk dikembangkan. Ingin dicapai. Wah, berarti ini adalah hal-hal yang memang sudah jadi poin utama Ibu untuk hari ini ya. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu. Bagaimana Ibu ingin agar supaya pada saat melakukan kompetensi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan, indikator ketercapaiannya ya Bu? Iya. Iya, seperti itu. Jadi saya ingin pada saat saya melakukan coaching dengan coach, saya ingin saya bisa mendengarkan aktif dan dengan rasa. Jadi saya mampu menangkap emosi dari coach saya, sehingga proses coaching yang akan berlangsung dengan baik karena saya mampu menangkap emosi yang ada dari coach saya. Coach ya. Dalam arti kata, Ibu Desi juga ingin secara aktif terlibat secara emosional dengan coach nanti yang akan Ibu tangani ya? Iya, benar Ibu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Harapan apa yang Ibu Desi miliki setelah kita melakukan observasi hari ini? Harapan saya yaitu lewat proses coaching yang akan saya lakukan, saya harap bahwa coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dia melalui hal-hal positif yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi saya bisa membantu menemukan solusi untuk coach saya. Oke, jadi Ibu Desi ingin juga mensupport ya coachnya agar supaya bisa merasa yakin dengan kemampuan diri yang dia miliki. Oke, Ibu Desi, saya rasa pertanyaannya cukup sampai di sini. Jadi nanti setelah ada interaksi antara Ibu Desi dengan coachnya, saya akan kembali lagi untuk bertanya bagaimana
jalannya coaching yang sudah Ibu Desi lakukan. Oke, terima kasih Ibu Desi untuk waktunya. Selamat sore. Selamat sore Ibu Seidi, terima Pak kasih. Heri. Selamat sore Ibu Desi. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, sehat dan baik-baik semuanya. Oke, bagus. Nah, Pak Heri, terima kasih banyak sudah mau hadir di Jimit kita hari ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa tetap bertukar cerita tentang keseharian Pak Heri lewat Jimit. Nah, apa nih kira-kira yang akan diceritakan hari ini? Iya Bu, jadi saya mempunyai kegelisahan atau bisa dibilang masalah sedikit tentang pembelajaran PJOK. Dalam hal ini kan saya mengajar, minggu lalu saya mengajarkan materi renang. Sudah beberapa pertemuan ini, materi renang ini saya hanya bisa memberikan pembelajaran hanya teori dan juga praktik-praktik yang sangat sederhana. Karena yang pertama memang tidak ada fasilitas yang memadai di sekolah, sehingga saya hanya bisa memberikan itu, teori, video, kemudian gerakan sedikit-sedikit. Nah, yang jadi masalah saya perhatikan yaitu, karena renang ini saya pikir tidak maksimal saya memberikan pembelajaran, anak-anak sepertinya kalau jadwal materi renang ini terlihat malas-malasan begitu. Itu sih Bu yang menjadi masalah saya. Oke, jadi yang diceritakan Pak Heri bahwa karena kurangnya fasilitas di sekolah, apalagi ini renang, kalau hanya dalam hayalannya saja, Ya, anak-anak cenderung malas ya, iya, tidak mau aktif atau seperti kelihatan tidak termotivasi untuk iya betul sekali. mengikuti pembelajaran Pak Heri. Iya, Nah, apa nih kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini? Apa yang ingin Pak Heri dapatkan sih dari pertemuan kita hari ini? saya ingin mendapatkan sebuah solusi supaya kalau bisa nih anak-anak saya ajak berenang beneran gitu Bu. Tidak hanya menghayal, tidak hanya nonton video, tidak hanya renang di atas meja. Kemudian ya saya inginnya seperti itu. Cuman kendalanya ada banyak begitu hambatan sepertinya kalau saya harus mengajak anak-anak langsung renang begitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi supaya bagaimana saya bisa mengajar renang dengan praktek yang nyata, dengan pembelajaran yang menarik dan anak-anak senang. Begitu. Oke, jadi tujuannya Pak Heri ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengajar renang dengan praktek yang nyata sehingga anak-anak merasa senang. Iya Bu. Kira-kira nih Pak Heri, dari yang Pak Heri perhatikan di kelas Pak Heri ya, apa sih kira-kira yang menjadi hambatan dalam Pak Heri menerapkan proses pembelajaran itu? Apa nih kira-kira? Iya, kalau yang menjadi hambatan dalam materi ini Bu, karena esensi dari pembelajaran PJOK itu adalah keterampilan gerak. Jadi sebisa mungkin saya harus memberikan praktek gerak itu secara nyata dan langsung begitu. Nah, hambatannya untuk melakukan itu semua, jadi untuk melakukan itu kita harus pergi ke kolam renang. Sedangkan jarak ke kolam renang dari sekolah itu butuh waktu dan membutuhkan biaya dan juga kendaraan. Nah, hambatannya sih tentang akomodasi dan juga biaya. Begitu Bu. Iya, jadi hambatannya tentang akomodasi dan biaya. Jadi karena PJOK ini berbicara tentang keterampilan, jadi anak-anak itu harusnya ya kan Pak Heri, Iya. harusnya itu nyata berenangnya, jangan hanya di atas meja seperti itu ya Pak Heri. Iya, begitu Bu. Nah, kira-kira nih Pak Heri, kira-kira peluang apa sih yang bisa Pak Heri ambil atau kemungkinan apa yang Pak Heri bisa ambil agar supaya pembelajaran dengan secara nyata itu seperti anak-anak bisa berenang, bisa tahu berenang.
kira-kira kemungkinan apa yang bisa Pak Heri berikan atau bisa Pak Heri ambil? Iya, jadi begini Bu, untuk kemungkinan yang bisa saya ambil, karena jika saya ingin mempraktikkan secara langsung, mengajarkan anak-anak secara langsung, itu harus ke kolam. Jadi peluangnya yang kemungkinan saya pikirkan saat ini, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, melibatkan orang tua, karena ini berbicara tentang akomodasi, berbicara dengan biaya, tentu tidak akan lepas dari peran orang tua. Karena di sini kan komunikasi itu sangat saya butuhkan, di mana saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, tujuan dari materi ini, kemudian ya berharapannya hasil komunikasi itu saya bisa mendapatkan persetujuan, dukungan, sehingga saya bisa mengajak anak-anak belajar langsung ke kolam renang itu dengan dukungan orang tua. Oke, bagus sekali. Pak Heri menjalin komunikasi dengan orang tua yang kini bisa Pak Heri ambil untuk mengatasi hal yang Pak Heri dapati. Nah, kalau Pak Heri perhatikan ya, anak-anak kelas Pak Heri, menurut Pak Heri, bisakah Pak Heri berkomunikasi dengan orang tua siswa Pak Heri? Ya, untuk berkomunikasi dengan orang tua, saya berpikir sangat bisa sekali. Karena untuk pembelajaran ini kan hanya untuk kelas tinggi atau kelas 4, 5, dan 6. Jadi dari ketiga kelas itu saya perhatikan semuanya mempunyai grup kelas masing-masing. Jadi saya mengawalinya mungkin untuk membuka komunikasi, saya mengawalinya di grup, kemudian jika diperlukan akan bertemu langsung tatap muka atau mendatangi jika orang tua jemput, saya komunikasi satu persatu, menanyakan hal itu. Saya pikir untuk komunikasi sangat bisa dilakukan, Bu. Oke, jadi menurut Pak Heri, jalannya itu dengan berkomunikasi dengan orang tua. Kali-kali strategi dari Pak Heri. Nah, menurut Pak Heri, apa nih kira-kira prioritas dari yang Pak Heri katakan tadi, yaitu Pak Heri akan membuat pengumuman di grup kelas, ketika orang tuanya jemput, Pak Heri akan memberitahukan tentang kegiatan yang akan Pak Heri laksanakan, atau kemudian Pak Heri akan membuat rapat mungkin dengan koordinasi dari kepala sekolah. Nah, kira-kira apa nih prioritas kegiatan yang akan Pak Heri lakukan dalam waktu dekat ini? Untuk prioritas dalam waktu dekat, saya akan mengumumkan atau memberitahukan tujuan dan hal ini di grup kelas saja, Bu. Untuk yang sangat memungkinkan dalam waktu yang dekat. Karena untuk kedua alternatif tadi kurang efisien menurut saya jika harus rapat atau menunggu orang tua menjemput anak, itu sangat membutuhkan waktu yang tidak singkat. Apalagi untuk rapat harus berkomunikasi dengan kepala sekolah dan lain-lain. Jadi menurut saya mengumumkan hal ini di grup kelas terlebih dahulu. Oke, jadi prioritas yang Pak Heri pilih yaitu memberitahukan kepada anak-anak lebih dulu ya, Iya. mensosialisasikan kepada anak-anak, kemudian dari anak-anaknya dulu disosialisasikan kepada orang tuanya. Nah, Iya, Bu. benar sekali. Kira-kira nih Pak Heri, kapan nih waktunya Pak Heri akan memberitahukan di grup kelas? Karena ini sudah mau menjelang ujian semester dan juga waktu yang itu sangat mendesak, jadi kemungkinan hari Senin minggu depan itu saya akan segera sampaikan itu, Bu. Karena pelaksanaannya juga saya programkan untuk minggu depan. Oke, baik sekali ya programnya. Jadi waktunya Senin minggu depan. Iya. Nah, kita sudah ada di akhir sesi nih Pak Heri. Iya. Nah, dari cerita-cerita kita tadi, apa sih yang Pak Heri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, Bu. Jadi saya mendapatkan sebuah penguatan bahwa saya bisa menjalin komunikasi dengan orang tua. Saya menemukan solusi itu untuk mengatasi masalah saya untuk pembelajaran dalam hal ini adalah renang. Karena saya sangat membutuhkan itu untuk menindaklanjuti dari kegelisahan dan permasalahan itu supaya lebih baik lagi untuk pembelajaran berikutnya.
Oke, baik sekali. Nah, Pak Heri, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Dengan anak-anak. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dan memberikan penguatan terhadap saya. Ya, bagaimana Ibu Desi tadi sudah melakukan percakapan dengan coachnya. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang ya karena bisa mendengar cerita-cerita dari coach saya. Kemudian saya senang karena saya dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya di kelas. Oke, Itu Ibu. balik lagi yang ke awal ya. Indikator yang ingin Ibu Desi capai adalah present ya, kehadiran penuh Iya. dan mendengarkan dengan hati ya. Oke, pertanyaan saya kali ini, apa yang Ibu dapatkan pada saat melakukan coaching hari ini? Yang saya dapatkan yaitu saya bisa mempertahankan fokus saya untuk dapat mendengarkan dan hadir dengan penuh pada saat coach saya memberikan atau pada saat coach saya menceritakan tentang permasalahannya. Jadi yang saya indikatornya itu saya dapat melihat perubahan ekspresi di mana ternyata Pak Heri tadi agak sedikit gelisah karena anak-anaknya jadi kurang tertarik dengan pembelajaran PJOK karena tidak mengalami praktik langsung. Seperti itu, Ibu. Gitu. Ya. Jadi intinya anak-anaknya ingin langsung ada prakteknya ya. Jadi Ibu Desi bisa menangkap ya bagaimana raut wajah dari coachnya sendiri. Oke, sangat bagus Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir yang ingin saya utarakan ke Ibu ya. Menurut Ibu Desi penilaian untuk performa yang Ibu rasakan pada saat ini dengan indikator kehadiran penuh itu bagaimana? Menurut Ibu Desi ya, penilaian Ibu Desi sendiri tentang diri Ibu Desi sendiri ya, bagaimana pencapaian Ibu Desi tentang indikator kehadiran penuh pada saat melakukan Ya, kalau menurut saya rasa saya sudah baik, tapi saya pun harus lebih banyak berlatih lagi agar supaya proses coaching dengan menggunakan alur Tirta dan kompetensi coaching ini makin bisa melekat di diri saya sehingga saya bisa membantu rekan sejawat ataupun coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Itu saja Ibu Saidi. Luar biasa ya, ternyata memiliki coach yang sangat luar biasa seperti Ibu Desi ya, pastinya coach-coachnya akan sangat senang sekali. Oke Ibu Desi, saya pikir pertemuan kita pada sore hari ini cukup sekian. Semoga hasil hari ini sangat memuaskan ya, agar supaya kedepannya kita bisa lagi lebih memantapkan rencana-rencana kita ke depan. Oke, selamat sore Ibu Desi. Sampai berjumpa lagi.